رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Lataiful Ma'arif mengatakan, para sahabat itu, para ulama itu sangat mengagungkan 3-10 hari. Apa 3-10 hari itu? Yang pertama, 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Dalam kalender Hijriyah termasuk bulan yang pertama. Mengapa para sahabat, para ulama itu ketika memasuki 10 hari pertama bulan Muharram mengagungkannya, memuliakannya, mengutamakannya? Karena bulan Muharram ini dikatakan oleh Nabi sebagai afdalul ashhur, bulan yang paling utama, tentu setelah Ramadan. Oleh karena itu, mereka memperbanyaknya dengan amal soleh, memperbanyaknya dengan ketaatan-ketaatan, utamanya memperbanyak ibadah puasa. Ini yang pertama. 10 hari yang kedua, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini mengapa para ulama, para sahabat ketika memasuki 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan di dalamnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari yang ketiga yaitu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki hari ke-21 daripada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mengapa para ulama, para sahabat begitu mengagungkan, begitu memuliakan, begitu mengutamakan 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ketaatan? Karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan oleh sahabat mulia, istri beliau sendiri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu. Rasulullah kalau memasuki 10 terakhir bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus untuk ibadah saja. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan i'tikaf, dengan tilawah, dengan zikir, dengan salat malam, qiyamul Ramadan, tahajud dan lain sebagainya. Wa aiqadha ahlahu, dan juga beliau membangunkan seluruh keluarganya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu, karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini disebutkan sangat gamblang, sangat jelas, sangat terang di dalam Al-Quran. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa saja yang beribadah di dalamnya dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar itu, maka semua ibadah yang dia lakukan, mau i'tikafnya, mau tilawah Qur'annya, mau sedekahnya, mau qiyamul Ramadannya, tarawihnya, tahajudnya, semuanya dilipat gandakan. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi dalam hitungan
matematik itu sekitar 83 tahun lebih atau sekitar 84 tahun. Padahal mohon maaf, umumnya umur umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Meskipun pendek-pendek usianya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar, mega bonus Ramadan, yaitu ibadah kita dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Artinya, meskipun usia kita pendek, apabila kita mendapatkan mega bonus tersebut, kebaikan kita panjang. Kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak memastikan di hari apa turunnya Lailatul Qadar itu. Tetapi beliau memberikan petunjuk, iltamisuha fil ashril bawaki. Carilah di 10 hari terakhir. Dalam riwayat yang lain, cari di hari-hari ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau kita menggenapkannya 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, maka bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan mega bonus Ramadan Lailatul Qadar. Kalau kita saksikan di masjid-masjid besar, misalnya di Masjid Istiqlal, ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, para jamaah bangun jam 1:30, mereka diimami oleh para imam yang hafal Al-Quran 30 juz, kemudian sholat witir sebanyak 11 rakaat. 1 juz lebih, 1 juz setengah, selesai 3:30 di waktu sahur. Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan itu, beberapa masjid menghidupkannya dengan sholat malam, dengan sholat witir. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sekarang dalam keadaan kita terkena musibah, terkena ujian pandemik COVID-19 ini, di mana seluruh masjid ditutup, musola ditutup, langgar-langgar ditutup. Apakah kita masih bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Maka jawaban kami, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar apabila niat kita memang benar-benar ingin menghidupkan malam-malam tersebut. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kesalahannya diampuni yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak hanya kesalahan atau dosa-dosa yang masa lalu saja, yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keutamaan daripada menghidupkan malam-malam Qadar. Dalam pendapat madhab Imam Abu Hanifah, diperbolehkan beriktikaf di musola rumahnya masing-masing. Meskipun mayoritas mengatakan bahwa iktikaf itu ya harus di dalam masjid. Baik, ketika kita tidak bisa misalnya beriktikaf di dalam masjid, kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tilawatul Quran, zikir, memperbanyak sholawat, bersedekah, sholat berjamaah di rumah dengan keluarga. Upayakan di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita tidak lepas berjamaah. Mulai dari maghrib berjamaah, karena dihitungnya Lailatul Qadar itu mulai malam. Hatta matla'il fajar, sampai fajar. Utamakan sholat isya berjamaah tidak ditinggalkan, karena dalam sebuah hadis,
Man shallal isya fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia sholat setengah malam. Jadi meskipun tidak sholat di malam tersebut, dia sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Artinya pahalanya seperti sholat setengah malam. Meskipun setelah itu bapak ibu tidur. Ini minimal kita tidak meninggalkan sholat isya berjamaah di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian disambung dengan sholat tarawih. Ya silahkan mau 8 rakaat, mau 10 rakaat, mau 20 rakaat silahkan. Yang penting imanan wahtisaban. Mau istirahat setelah itu silahkan. Meskipun orang-orang yang khusus, kebanyakan dari mereka tidak tidur atau tidurnya sedikit di 10 terakhir bulan Ramadan itu. Lalu bangun tahajud kalau bisa, kemudian sahur, upayakan di dalam sahur juga memperbanyak doa karena itu waktu mustajab. Kemudian tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sholat semalaman suntuk. Artinya pahalanya seperti sholat semalaman suntuk. Jadi rugi ketika kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Dengan keluarga di rumah tidak apa-apa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perbanyak zikir-zikir ringan seperti misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tetapi timbangan kebaikannya di mizan itu berat sekali. Dan ini kalimat paling atau disukai, dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimat itu? 2 kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak membaca kalimat-kalimat ini. Meskipun usia kita pendek, kebaikan yang kita lakukan juga sedikit, tapi dengan memperbanyak ini dan itu bertepatan misalnya dengan Lailatul Qadar, Masya Allah luar biasa. Seberapa banyak keutamaan yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan. Selain itu juga memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salat sunnah, dan hilangkan dalam diri kita iri dengki terhadap sesama kita. Hilangkan dari diri kita hasud terhadap sesama kita. Maafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan semua ini, kita mendapatkan mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajra Lailatul Qadr. Allahumma la tahrimna ajra Lailatul Qadr. Allahumma la tahrimna ajra Lailatul Qadr. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini adalah doa yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, doa apakah yang harus dibaca di malam-malam Qadar? Maka beliau mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang menyukai maaf, maka maafkanlah kami, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah dosa-dosa kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan